Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rapensi 107,7 FM, Suara Pendidikan Singkawang, cerdas dan menginspirasi. Ya, berjumpa lagi dengan Kak Eka Meyanti dalam program Profil Guru yang hadir di setiap hari Jumat mulai pukul 14 sampai pukul 15.30 nanti. Ya, sahabat Rapensi, apa kabarnya di siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya ya. Dan bagi sahabat Rapensi yang saat ini masih sedang menyelesaikan pekerjaan, nah mudah-mudahan nanti terselesaikan sampai sore nanti dan tentunya bisa menikmati liburan weekend nanti bersama keluarga tercinta dan orang-orang yang disayangi tentunya. Dan sahabat Rapensi untuk edisi hari ini, nah Kak Eka sudah kedatangan narasumber yang nanti akan berbagi mengenai kegiatan pelatihan yang saat ini sedang diadakan oleh Kemendikbud ya, dan nantinya kita akan berbincang lebih jauh mengenai seri pelatihan, yaitu pelatihan keterampilan hidup ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh, tetapi bagi sahabat Rapensi yang saat ini ingin melihat secara langsung narasumber yang sudah hadir di studio, wah ngapa kayak gini. Nanti silahkan untuk melihat secara langsung Facebooknya Rapensi dan Facebooknya KEK. Nah, nanti bisa melihat langsung nih siapa yang hadir di studio ya, dan tentunya bisa berdiskusi, berinteraktif secara langsung nanti melalui kolom komentar. Dan bagi sahabat Rapensi yang saat ini sedang mobile juga bisa menyimak melalui siaran streaming Rapensi di rapensi.caster.fm. Dan bagi sahabat Rapensi yang nanti ingin berbincang-bincang ya, bergabung bersama Kak Eka, nah boleh nih menghubungi Kak Eka di nomor WhatsApp Rapensi 081256561515. Ya, oke, mungkin kita langsung sapa saja narasumber kita yang sudah hadir di studio hari ini, dan tanpa berlama-lama kita say hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Eka? Baik, alhamdulillah. Gimana nih Bu Elvira kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat dan tetap semangat tentunya ya. Iya, betul. Ya, dan di edisi kali ini Bu Elvira akan berbagi bersama sahabat Rapensi, terutama guru-guru yang ada di Kota Singkawang nih, mengenai seri pelatihan yang sedang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya melalui SIM PKB. Ya, mungkin kita kenalan dulu deh bagi sahabat Rapensi yang saat ini mungkin baru pertama melihat Bu Elvira ya. Kalau yang kemarin-kemarin sudah pernah melihat Bu Elvira pasti sudah kenal deh dengan Bu Elvira. Siapa sih Bu Elvira? Nah, kali ini kita kenalan dulu supaya sahabat Rapensi tahu nih siapa kira-kira Bu Elvira ya. Oke, silakan Bu Elvira. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rapensi di seluruh Kota Singkawang. Apa kabar? Oke, perkenalkan nama saya Elvira Dwi Satria Mantili. Saat ini saya bertugas di instansi ya SMP Negeri 15 Singkawang yang beralamat di Jalan Raya Sanggau Kulor, Kelurahan Sanggau Kulor, tepatnya di Kecamatan Singkawang Timur. Jadi agak jauh sih dari sini ya. Oke. Sekitar berapa menit tuh Bu Elvira? Kalau dari Pasiran itu kurang lebih 20 menitan kalau bawa santai ya, tapi kalau misalnya bawa agak ngebut sekitar 15 menit lah begitu. Oke, lanjut kenalan lagi. Nggak banyak sih mesti perkenalkan ya, karena aduh saya juga bukan artis begitu. Udah masuk ke sini. Oke. Jadi hari ini saya akan mencoba membagi pengalaman saya, lebih tepatnya ini sebuah kegiatan pengimbasan namanya ya Bu Kak Eka ya. Pengimbasan ini lebih kepada proses untuk mengajak atau membawa para bapak ibu guru ya, karena ini khususnya untuk bapak ibu guru, boleh juga sih untuk para orang tua di sana, karena materi ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita, baik kita sebagai pendidik maupun sebagai orang tua. Materi apa itu? Oke, nanti kita jelaskan ya. Oke, kita simpen dulu nih judulnya nih biar ada yang bikin penasaran ya.
Iya, suka buat penasaran ya ternyata Bu Elvira ya. Iya, Bu Elvira tadi sudah menyampaikan sekilas tentang beliau dan mungkin kita gali sedikit ya dengan Bu Elviranya langsung. Nah, Bu Elvira sudah berapa lama nih mengajar di SMP Negeri 17? Untuk hitungan SMP negeri 15 ya? Sekarang udah pindah. Iya, iya. Ya, dulu lupa saya ceritanya. Saya nih dulu dari SMP Negeri 17 masih satu kecamatan dengan SMP 15 masih Singkong Timur. Kemudian ketika SMP 15 itu dibangun baru, tepat hampir 1 tahun yang lalu. Jadi saya dimutasikan pindah ke 15. Jadi kalau dihitung-hitung 1 tahun di 17, 1 tahun di 15. Jadi hitungannya baru 2 tahun. Baru tahu 2 tahun Iya. untuk mengajar di SMP Negeri 17 dan SMP Negeri 15. 15, iya. Tetapi sebelumnya nih pasti udah pernah ngajar juga kan? Oh iya pernah, saya pernah honor kurang lebih 7 tahun di salah satu madrasah swasta di Kota Singkong juga. Jadi begitu saya resign dari madrasah, coba saya masuk ke negeri, alhamdulillah sudah 2 tahun di ranah SMP negeri, iya gitu. Iya, tapi udah lama dong berarti kalau 7 tahun ya Bu Elvira ya? Kalau hitungan guru muda masih muda, itu masih baru ya. Oh, udah lama itu Bu Elvira. Udah pengalaman. Udah lebih dari 5 tahun istilahnya ya. Oh ya, mungkin Iya, dan di jenjang madrasah itu sama ya dengan SMP sekarang? Untuk jenjang madrasah itu dari 7 tahun saya mengajar, ada 3 tahun saya ngajar tingkat SMA. Gitu. Untuk mata iya. pelajaran kimia, dari 3 tahun itu digabungkan dengan SMP, MTS-nya waktu itu ya. Iya, Jadi pada saat mengajar MA-nya, ngajar juga di MTS, jadi total semua itu untuk 2 jenjang itu pas 7 tahun. Pas 7 tahun ya. Berarti banyak ilmu dong sebenarnya Bu Elvira Insya ini Allah ya. masih kalah dengan KEK. Iya. Dari segi pengalaman mas saya jauh. Wah, ini tentunya kalau misalnya kita saling sharing bakalan banyak ilmu yang ada itu kalau digabungin makin banyak ya Bu Elvira ya. Iya, betul. Makin bertambah baik dan bagus tentunya ya. Oke, Sobat Trapensi, mungkin kita langsung saja untuk program pengimbasan yang akan dilakukan ini jarang-jarang loh. Kenapa ketika biasanya guru pelatihan, nah pengimbasannya itu kan biasanya melalui dikumpulkan guru kayak gitu ya, nanti terus diajarin. Nah sekarang ada cara yang lebih canggih nih Sobat Trapensi untuk menjangkau area yang lebih luas, yaitu melalui siaran radio ya untuk pengimbasannya. Ini luar biasa sekali Bu Elvira ya. Nah nanti mudah-mudahan dari pengimbasan yang dilakukan Bu Elvira mengenai PKH ini, sebelumnya ada seri AKM ya Sobat Trapensi, dan alhamdulillah sekarang mungkin guru-guru sudah melihat hasilnya dan sudah mendapatkan sertifikatnya ya, karena memang ini diperuntukkan untuk menjelang pelaksanaan AKM nanti, dan sekarang sedang berlangsung untuk seri yang berikutnya yaitu tentang PKH. Dan kali ini Bu Elvira akan berbagi dengan rekan-rekan guru yang lain, dan Kakak kurang tahu apakah nanti masih akan ada dibuka lagi, karena memang untuk pendaftaran sementara itu sudah closing ya, sudah tutup ya. Kalau seri AKM dulu itu masih sampai ke gelombang ke-11 terakhir ya Bu Elvira ya. Masih. Jadi masih ada kesempatan lah ketika kawan-kawan sudah mendapatkan pengimbasan dan pengen mengikuti, nah ternyata masih ada kesempatan. Nah kita tunggu program pemerintah, apakah nanti untuk seri PKH akan sama dengan seri AKM, akan dibuka lagi gelombang-gelombang berikutnya, atau sudah stuck ya sampai ke gelombang yang saat ini sedang berlangsung. Dan saat ini Bu Elvira akan berbagi bersama kita semua, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti tentunya bermanfaat ya untuk kita semua, tidak hanya untuk guru tetapi orang tua juga. Oke, mungkin bisa langsung barangkali Bu Elvira ya. Oke, terima kasih Kak Eka atas silakan. kesempatannya. Oke, selamat siang Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, khususnya di Kota Singkawang. Jadi pada hari ini saya akan berbagi sedikit tentang PKH. Nah, sebenarnya nih Kak Eka ya, nih PKH ini nih duluan muncul nih sebelum AKM. Iya, sebenarnya ya. Sebelum AKM itu udah ada PKH, tapi sebelum PKH udah ada dulu tuh yang namanya seri pandemi COVID-19. Iya, COVID-19. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu guru dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu punya akses ke laman SIM PKB, ya SIM PKB, jadi Bapak Ibu tuh bisa masuk ke simpkb.kemdikbud.go.id, kemudian masuk, login dengan menggunakan username kita itu, nomor UKG kita, terus di belakangnya beri @guruku.id, kemudian masukkan passwordnya. Nah passwordnya dapat dari mana? Nanti Bapak Ibu bisa minta dengan operator ataupun melalui ketua tim MGMP Mapel Bapak Ibu Ampu. Nah dari situ Bapak Ibu bisa ikuti. Nih saya catat dulu nih awal ini. Awal pertama kali munculnya seri guru belajar ini adalah pada bulan April 2020 tahun kemarin.
pertama kali muncul itu adalah seri pandemi COVID-19. Mungkin KK ikut juga ya? Iya, Iya, ikut ya. Itu angkatannya sangat banyak. Nah, setelah pandemi COVID itu sampai juga ke materi pengimbasan, kemudian dibukalah seri PKH. Iya. Nah, ternyata karena dari antusiasme para guru-guru se-Nusantara ini sangat besar, karena program COVID itu bagus, menarik, dan mempunyai sistem pengajaran yang high tech ya. Tidak hanya video, tidak hanya berupa listening session ataupun yang lain. Makanya banyak tuh guru-guru yang daftar ke seri PKH. Hebatnya lagi, begitu PKH itu pertama kali diluncurkan pada tanggal 3 Desember, pada tanggal berapa nih? Ya, pada tanggal 1 Desember ya, 1 Desember tahun lalu 2020. Nah, ternyata seri PKH ini dalam waktu belum nyampe 1 minggu nih, KK nggak sempat daftar ya? Nggak dapet, Nah, bener. baru aja belum 1 minggu, ternyata jumlah pesertanya itu sudah mencapai batas maksimal 14.000 guru se-Indonesia. 14.000 guru itu kok dikumpulkan satu stadion Kediri sana muat nggak KK? Kayaknya enggak deh, Nggak 14.000 muat ya. Padahal itu gurunya itu yang pembatasan untuk PK itu hanya boleh 3 jenjang. SMP, SMA atau SMK. Itu udah 14.000. Iya. Gimana kalau misalnya kayak pandemi COVID kemarin yang Ditambah mulai dari SD ya? SD, SMP, SMA, SMK, bahkan bisa dosen sama Pengawas ya? Pengawas, iya. Nah, karena begitu antusiasmenya, makanya kayak Mbak Eka nih, telat dikit daftar. Bener. Telatnya nggak nyampe berminggu malah. Berapa hari? 3 hari. Iya, 3 hari. Pada PK itu dibuka sampai 14 angkatan. Satu angkatan itu pendaftarannya ada 1.000 guru. Nah, kebetulan masih rezeki kakak ya. Saya dapat di angkatan 1 kelas 1A. Iya, di angkatan 1 itu kita dibagi jadi tiga kelas tuh. Angkatan 1 kelas 1A, 1B, 1C. Untuk angkatan 2 sampai 14 tuh nggak ada lagi kelas-kelasnya. Jadi semuanya digabung. Nah, PK ini mulainya itu lebih awal tuh dari AKM. Kalau PKH-nya dimulai 1 Desember 2020 dan resmi diluncurkan langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan oleh Dr. Iwan Syahril PhD. Begitu PKH diresmikan langsung tuh pada guru daftar. Nah, begitu masuk laman SIM PKB, oh benar-benar itu maintenance, nggak bisa masuk nggak bisa keluar. Atau bisa keluar susah masuk ya. Ini hebatnya. Nggak bisa daftar gitu. Nah, nggak bisa daftar, iya susah daftar. Nah, ternyata Bapak Ibu seri PKH ini proses pembelajarannya sangat menarik. Mengapa menarik? Kalau di beberapa sistem pembelajaran digital biasanya kita disuruh nonton video ya. Video, baca modul, ataupun membuat tulisan-tulisan atau ringkasan. Justru di PKH enggak. Di PKH itu justru kita diberi kayak animasi. Animasi ini melibatkan beberapa orang guru, misalnya Pak Budi, Pak Cece, Pak Dani, itu dilibatkan juga ada kayak beberapa siswa. Nah, apa sih sebenarnya PKH itu? Dan mengapa PKH ini sangat digandrungi oleh semua guru? Nah, di sini saya akan coba jelaskan Bapak Ibu ya. Mengapa PKH itu ada? Oke. PKH itu ada muncul karena berdasarkan dari hasil pemantauan dari Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bahwa perkembangan kemampuan dan keterampilan remaja peserta didik kita ini baik di dalam lingkungan sekolah maupun keseharian di luar sekolah itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita dukung bersama dalam upaya membantu mereka berkembang, bertransisi ke masa dewasa dan mempersiapkan masa depan mereka dengan lebih baik. Jadi tugas itu nggak hanya tugas guru aja Bapak Ibu ya, tapi juga kita sebagai orang tua. Hal ini merupakan cita-cita kita bersama untuk menciptakan generasi masa depan Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Dalam kesehariannya tuh, siswa atau remaja usia sekolah mengalami berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik tantangan internal dari dirinya sendiri maupun yang eksternal dalam lingkungan pergaulan dan sosialnya maupun dalam pergaulan hidupannya sehari-hari. Nah, anak-anak didik kita ini kan namanya remaja abad 21 nih. Justru ada remaja abad 21 ini membutuhkan kemampuan dan keterampilan untuk menavigasi masa remaja dari berbagai permasalahan seperti kesehatan dan nutrisi, kemudian kebersihan, interaksi satu sama lainnya, kekerasan atau perundungan yang kita kenal dengan istilahnya bullying itu ya, baik kayak ya. Kemudian teknologi digital lingkungan hidup hingga masalah-masalah sosial yang luas dan mengglobal. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui visi profil pelajar Pancasila percaya bahwa peserta didik kita itu punya potensi, kemampuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.
Nah, kita percaya bahwa pelajar Indonesia abad 21 adalah pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mampu merefleksikan sikap gotong royong dan berbinekaan global, dan merupakan pribadi yang mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Dalam mewujudkan pribadi yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis tersebut, maka kita harus percaya bahwa proses pendidikan dan pembelajaran merupakan sarana yang sangat ideal di mana anak didik kita ini dapat dibekali dengan informasi yang relevan terkait isu di sekitar mereka. Tentunya harus didukung oleh para guru-guru yang cakap dan kompeten dengan sarana pendidikan yang partisipatif. Nah, dari situ Kak Eka, jadi kita nih guru tuh gak hanya ngajar. Jadi guru itu juga harus paham kenapa ya, misalnya suatu saat kita lihat siswa kita tuh kok dia tuh murung aja, kok dia tuh diam aja, dulu kemarin-kemarin bahagia, happy ending, tapi sekarang kok di kelas hanya termenung, melamun, atau mungkin sama pelajaran kita daring tuh sering ya kalau misalnya pakai GC ya, Google Classroom ya, sering buka kameranya, tapi kenapa sekarang kok dia diam aja. Itu perlu kita tanya sebenarnya, ini anak ini kenapa ya, ini anak ini ada apa, masalah hidupnya apa gitu, apakah ada putus dengan pacarnya, kita nggak tahu kan ya, karena kita nggak tatap muka, atau mungkin ada masalah dengan keluarganya, atau mungkin ada konflik batin. Nah, kita nggak tahu. Nah, disinilah guru selain di sekolah kita hanya dituntut untuk menyampaikan materi sesuai kurikulum, kita juga harus bisa memberikan kayak konselor sebaya ke mereka. Kita harus tahu, wah kenapa anak saya didik saya seperti ini. Kalau seperti ini itu penyelesaiannya bagaimana. Nah, di grup program guru belajar seri PKH itulah Bapak Ibu, ternyata semua itu dibahas. Nah, dibahas secara mendetail tapi dengan cara yang asik. Jadi kita nih guru-guru ini kan kadang kan ada juga egonya tuh kayak udah tua kok, udah pengalaman ngajar, nggak perlu belajar gitu-gitu. Justru salah. Seharusnya karena anak remaja kita ini adalah peserta didik abad 21, kita guru juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan kita ngajarnya abad 19, teknologinya abad 20, siswanya abad 21, ketinggalan dong kitanya ya. Jadi kita harus ikut. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan melalui pendidikan keterampilan hidup. Oke. Nah, apa sih arti keterampilan hidup? Kak Eka tahu enggak apa itu keterampilan hidup? Apa tuh? Yang berbau-bau ke skill ya, keterampilan Iya, keterampilan hidup. Berarti mengarah ke kompetensi, kemampuan ya? Iya. Apalagi Kak Eka? Apa ya? Keterampilan hidup. Diharapkan kalau keterampilan hidup itu berarti apa yang dipelajari itu nyambung dengan keseharian kita. Iya, betul. Nah, kalau keterampilan hidup itu lebih kepada penggambaran atau kemampuan seseorang dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, termasuk tadi yang Kak Eka bilang itu. Termasuk menjalin hubungan sosial, nah, misalnya dengan orang tua, dengan lingkungan, dengan sesama teman. Bahkan nih Kak Eka, kita nggak jarang kan dapat teman nih, dapat siswa yang dia terpaksa harus ikut merokok. Nah, karena gara-gara tertantang. Ada juga tertantang gara-gara bilang nggak maco kalau nggak ngerokok kayak nggak gitu, maco, nggak merokok gitu ya. Terus, itu aja takut gitu ya. Iya, nah itu juga termasuk salah satunya Kak Eka itu. Salah satunya. Mengapa itu termasuk hal yang harus kita perhatikan, karena usia remaja ini kan labil nih. Labil ya, masih SMP. ikut-ikutan ya. Iya, masih ikut-ikutan. Nggak ditemenin satu hari sama temannya, sedihnya 1 minggu. Iya, apalagi kalau misalnya sekarang nih udah zaman digital ya. Bullying itu udah bentuk, bukan lagi bentuk olo-oloan dalam bentuk perkataan, tapi udah dalam bentuk sosial media. Bisa dalam bentuk misalnya meme, kartun, ataupun berupa video-video kan. Justru itu sebenarnya menjatuhkan mental anak didik kita. Nah, seperti itu yang harus kita kita atasi atau kita cegah. Nah, kemudian selain keterampilan hidup itu menggambarkan seorang dalam menghadapi tantangan, termasuk juga dalam hubungan sosial, keterampilan hidup adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah, mengelola risiko, membuat keputusan, serta bekerja sama dengan orang lain. Jadi kayak tadi tuh Kak Eka, siswa kita nih, adik-adik kita merokok, dibilangnya nggak maco. Berarti kan di situ dia punya hubungan sosial nggak bagus, atau dia punya penekanan ya, tekanan sosial dari teman sebayanya. Kemudian dia harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Gimana ya kalau misalnya aku diajak merokok sama temen nih, bagus nggak ya? Dia juga bisa ngambil keputusan sendiri. Terus dari keputusan tersebut dia juga harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Misalnya kalau dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya, dia perlu orang lain, minimal orang terdekat mereka, yaitu orang tua. Kalau orang tua kurang respon, siapa lagi?
pasti dia lari ke gurunya. Nah, karena itulah PKH ini penting kita pelajari sebagai seorang pendidik. Apalagi kalau misalnya PKH ini ada untuk orang tua, saya mendukung sekali. Nah, ini Kak Eka, ternyata keterampilan hidup itu ada 3. Keterampilan hidup ada 3. Yang pertama ya, keterampilan akademik, keterampilan penghidupan, dan keterampilan hidup. Kalau dipikir-pikir nih Kak Eka ya, apa sih itu keterampilan akademik? Keterampilan akademik. Akademik berarti keterampilan yang terkait dengan pengetahuan. Iya betul. Apa aja tuh Kak Eka pengetahuannya? Pengetahuan terkait dengan proses pembelajaran kita sehari-hari. Betul. Salah satunya adalah mata pelajaran kita IPA. Iya. Iya, sains namanya. Oke, sains. Kemudian ada hubungannya juga dengan matematika dan kemampuan dasar manusia itu literasi. Nah, iya betul sekali. Jadi dikaitkan lagi dengan literasi ya. Betul, kemampuan literasi. makanya setelah PKH itu muncullah seri AKM. AKM. Nah, oke. Kemudian keterampilan kedua yaitu keterampilan penghidupan. Nah, kalau penghidupan itu gimana Kak Eka? Penghidupan. Berarti kalau penghidupan ini yang terkait dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya mengarah ke masa depan. Iya, kehidupan masyarakat mengarah ke masa depan. Nah, keterampilan penghidupan itu atau livelihood skill ya, sosok Inggris saya ini ya. Itu adalah keterampilan yang membuat kita dapat menguasai tugas-tugas praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apa sih tugas-tugas praktis? Apa itu Bu Elvira? Tugas-tugas Praktis berarti harus dalam bentuk praktek ya? Betul. Tapi berkaitan dengan penghidupan kita. Contohnya apa? Kira-kira. Kalau yang sesuai dengan usia remaja, yang dikaitkan dengan praktiknya, mereka mungkin kalau di rumah bisa bantu orang tua, barangkali kerja-kerja yang maksudnya yang sesuai dengan ini mereka atau gimana nih? Oke, kalau usia arahnya kemana nih? Oke, kalau usia anak remaja SMP SMA ya, itu bisa kita ajarkan ke praktek pembuatan kerajinan tangan. Nah, itu nama penghidupan. Dengan harapan kita kan punya mata pelajaran prakarya nih. Dengan harapan nanti begitu dia punya keterampilan membuat karya gria atau karya karsa mereka, itu mereka punya pegangan atau keterampilan bisa mereka gunakan di suatu saat nanti. Nah gitu. Kemudian di prakarya juga kan ada namanya materi pengolahan. Iya. Salah satunya adalah pengolahan bahan hasil peternakan. Misalnya siswa kita ajarin bikin telur asin aja lah yang paling enak deh. Siapa tahu nanti telur asin itu 5 atau 3 tahun ke depan nanti bisa dikembangkannya menjadi usaha telur asin mereka sendiri. Iya. Atau mungkin bisa kita ajarkan cara membuat tempe, tahu. Nah itu termasuk dalam keterampilan penghidupan. Nah yang lebih ekstrim lagi misalnya gini, siswa kita jadi tentang pertukangan. Pertukangan. Iya, pertukangan, menjahit, pembukuan, pertanian. Itu lebih karena SMA SMK ya. Kalau menjahit itu ada yang namanya apa namanya? Menjahit di SMK ya namanya ya. Iya. Terus kalau misalnya pembukuan berarti akuntansi. Ya kan, tapi SMK. kayaknya kalau zaman-zaman kita dulu kayaknya lebih ini deh, benar nggak? Apanya? Bu Elvira, kalau dulu perasaan saya tuh kalau zaman SMP dulu itu banyak kita diajarin seperti itu, tetapi mungkin karena sekarang itu yang ada udah di ini kan dalam bentuk kurikulum barangkali ya. Iya, kalau dulu kan Rasanya saya ingat deh sampai buat kue, terus nanti belajar jahit di kelas berapa gitu di SMP nanti jadi deh taplak meja, terus merajut, betul meronceng ya bahasa kita ya, iya. meronceng, mengajar. Dulu tuh banyak banget rasanya bisa apa aja jadinya. Betul. Kenapa sekarang justru ada namanya pendidikan teman hidup? Karena begini, Mas Menteri itu memandang bahwa anak-anak Indonesia ini sekarang itu lebih malas membaca. Seperti itu. Lebih malas membaca. Kita dulu Kak Eka, untuk punya handphone mungkin nggak kepikiran zaman kita dulu Iya. ya. Tahun 70-an, 80-an mungkin 80-an nih. 80-an ya. Nggak mau dianggap lebih tua lagi ya. Enggak, karena belum kita usia lahirnya 80-an. Mungkin kita Indonesia mungkin belum terpikir tuh ya ada namanya handphone. Ataupun punya handphone mungkin nggak secanggih sekarang. Kita kalau pengen belajar menjahit ya udah kita belajar. Ada yang otodidak, ada yang kursus. Nah, kalau misalnya kita nggak mampu kursus, kita baca kan. Nah, dari kemauan membaca itulah timbul niat. Dari niat itu timbullah kemauan. Dari kemauan itu muncullah usaha. Usaha berarti timbul jalan. Nah, sekarang anak zaman sekarang ini mereka tuh udah
terlalu dimanja dengan teknologi. Misalnya cari jawaban IPA aja, apa pengertian bernapas, mereka malas baca buku. Udah cari di Google Di ya? Google, apalagi di Google Assistant-ku. Oke Google, jelaskan pengertian bernapas. Disebutin lagi sama Google-nya kan? Iya. Bernapas adalah katanya. Nah dari situ bedanya anaknya zamannya kita dengan anaknya zaman sekarang. Maka tadi disebutkan bahwa anak-anak abad 21 itu sebenarnya harus bisa berpikir kritis. Nah berpikir kritis itu ada salah satunya adalah dengan cara kita jembatani mereka, kita bimbing mereka, karena takutnya nanti Mbak Eka begitu informasi yang masuk dengan begitu cepat, yang kadang antara hoak dan nyata ataupun bedanya tipis sekali, takutnya ditelan sama anak kita tuh mentah-mentah. Apalagi dengan adanya kasus bullying gitu kan, bullying nanti bisa membuat down anak kita bisa jadi stres atau frustasi. Nah itu berbahayanya. Nah dengan adanya PKH ini diharapkanlah guru-guru ini mampu bisa menyaring lah istilahnya begitu, atau memanage anak didik kita, jangan sampai anak didik kita itu menjadi anak yang down mentalnya hanya gara-gara kasus bullying atau kasus istilahnya gimana ya zaman sekarang tuh pacaran gitu ya, atau pencemaran nama baik versi anak-anak lah. Oke. Nah terus tadi keterampilan ketiga nih Kak Eka, tadi kan udah keterampilan akademik, ada keterampilan penghidupan, dan yang ketiga adalah keterampilan hidup. Oh, beda dong. Oh, beda, keterampilan pasti. Penghidupan sama keterampilan hidup. Nah, Menurut apa nih Kak Eka bedanya? apa tuh arti keterampilan hidup? Dari kalimatnya aja udah beda ya sebenarnya. Ya, keterampilan hidup. Apa ya kira-kira? Apa deh Bu Elvira? Oke, keterampilan hidup adalah keterampilan yang memungkinkan kita dapat berkomunikasi dengan orang lain. Oh, larinya ke komunikasi. Terus dari berkomunikasi kita mampu membuat keputusan yang baik, ya, dan dan mengatasi tantangan hidup. Nah, gitu. Kalau keterampilan penghidupan adalah keterampilan dapat menguasai tugas-tugas praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya tadi itu pertukangan, menjahit, pembukuan, pertanian. Berarti kan terkait dengan Lebih ke arah pekerjaannya. iya, ya? pekerjaannya. Tapi kalau keterampilan hidup itu lebih kepada kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, kemudian membuat keputusan yang baik dan mengatasi tantangan hidup. Nah, keterampilan hidup itu berbeda, tetapi ya sama pentingnya dengan keterampilan penghidupan dan keterampilan akademik. Logikanya, Jadi, saling bersinergi dan sambung menyambung barangkali ya. iya, logikanya gini nih Kak Eka. Ada siswa nih pinter matematika, pinter banget. Kita suruh dia kalikan 1 kali 10 langsung dapat tuh 10. Atau misalnya 235 dikurang minus 1 dia udah bisa langsung dapat. Tapi dia nggak punya keterampilan hidup yang baik. Dia nggak mampu berkomunikasi, bukan berarti dia cacat, enggak. Maksudnya dia kurang bisa bersosialisasi dengan temannya. Begitu, berarti kan keterampilan hidupnya itu komunikasinya tuh kurang. Terus dia nggak mau kerja sama dengan teman-temannya lain karena merasa bahwa teman-teman ini nih nggak bisa sepintar aku. Itu juga bahaya. Terus karena dia merasa pintar di bidang akademik, dia terus saja menekunin satu bidang ilmu tanpa mau menekuni bidang keterampilan hidup yang lain. Akibatnya apa? Dia misalnya dia nggak bisa nukang, oke lah ya, semua orang kan wajar nggak bisa nukang ya. Tapi misalnya dia anak laki-laki, minimal dia punya keterampilan dasar bertukang. Misalnya apa? Misalnya bisa memotong kayu. Iya. Bisa membelah kayu, karena nanti diharapkan jika suatu saat dia berada di tempat yang dimana dia tidak memiliki akses alat atau peralatan yang mendukung kehidupannya di modern, misalnya dia pergi camping, dia bisa tuh cara misalnya menebang kayu dari pohon yang sudah tua, cara menebang misalnya dahan, kan? Jadi dia bisa minimal untuk menyelamatkan dirinya sendiri lah. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa keterampilan hidup itu berbeda, tapi sama pentingnya dengan keterampilan penghidupan dan keterampilan akademik. Jadi kita harapkan bahwa anak kita itu nggak hanya pintar dari segi akademik, tapi bisa juga pintar dari segi penghidupannya dan dari segi hidupnya sendiri. Jadi agak beda-beda, tapi saling berkaitan. Iya. Jadi ketika siswa belajar saat ini di sekolah, jadi tidak hanya ilmu, konsep, pengetahuan yang didapat, tetapi aplikasinya juga dan penerapannya ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi jangan hanya jago teori, tahu tentang apa namanya, misalnya kalau di IPA itu tentang perkawinan silang, tahu nih, tetapi ketika dipraktekkan ternyata nggak bisa. Iya, paling mudah aja disuruh nyangkuk aja lah. Iya. Oh, teori ini pandai tuh, dibuang dulu kambiumnya, kemudian dilakukan segala macam itu, tapi begitu praktek
Yang mana kambing siswa nggak tahu. Nah, itu dia yang disayangkan ya. Itu yang disayangkan. Padahal kalau tahu kambing tadi jualan bunga juga bisa nanti betul, tuh. siapa tahu itu mah jadi peluang Wirausaha usaha ya. dia. Iya, zaman sekarang ki mama booming bunga ini kan. Nah, kayak gitu tuh. Nah, lanjut lagi Kak ya. Yep. Yuk, keterampilan penghidupan itu mengajari kita cara mengerjakan tugas. Nah, kalau keterampilan akademik itu mengajarkan kita cara memahami suatu konsep tuh, betul tuh kata Kak Eta tuh. Tetapi, nah, keterampilan hidup adalah yang membuat kita dapat menggunakan keterampilan ini di dunia nyata yang sering mengharuskan kita untuk bekerja dengan orang lain. Sebaca lagi ya, keterampilan penghidupan mengajari kita untuk mengerjakan tugas. Keterampilan akademik mengajarkan kita cara memahami suatu konsep. Tetapi keterampilan hidup adalah yang membuat kita dapat menggunakan keterampilan di dunia nyata yang sering mengharuskan kita untuk bekerja dengan orang lain. Makanya tadi pertama kali adalah keterampilan berkomunikasi. Ya, sebesar apapun anak kita, kalau misalnya dia nggak mau berkomunikasi dengan orang lain atau misalnya enggan bicara dengan orang lain, terus menganggap orang lain itu tidak penting atau bahkan menganggap orang lain itu remeh, ya misalnya nggak berguna kepintarannya. Makanya adalah program PKH ini. Iya. Jadi intinya guru-guru yang mengikuti program PKH ini dibekali nih dengan ilmu ini sehingga nanti bisa diterapkan ya kepada siswa kita ya. Jadi konsepnya ini guru ini harus tahu dulu bahwa ketika nanti memberikan pembelajaran, proses pembelajaran di sekolah, bahwa ada 3 bagian yang memang itu harus bersinergi ketika siswa-siswa ini nanti dapatkan arahnya loh, kayak gitu ya. Jadi Iya, siswa-siswa itu memahami tentang konsep melalui tadi akademik ya. Iya, betul. Terus yang keduanya adalah penghidupan, skill ya, keterampilan untuk penghidupan tadi, sehingga nanti mereka tahu bahwa tugas-tugasnya ini yang bisa membawa mereka nanti ke arah masa depan nih, ke arah kerja nyata nanti di masyarakat ya. Iya. Dan untuk menyampai ke arah kerja di masyarakat itu perlu tadi skill komunikasi ya, bersosialisasi komunikasi, ya, sosialisasi, kerjasama. Iya, wah komplit banget nih. Bagus banget berarti pelatihan ini ya. Jadi tentunya guru-guru yang setelah mengetahui dari program ini nanti banyak banget bekalnya ya, sehingga konsepnya mereka ini tidak hanya karena mereka saat ini sedang di sekolah, tidak hanya dikuatkan pada akademiknya ya, tetapi tidak lupa juga tadi kemampuan untuk penghidupan dan keterampilan hidup. Betul sekali. Iya. Nah, mungkin beberapa dari guru ini masih berpikir bahwa pendidikan keterampilan hidup ini lebih cocok kepada guru BK. Sebenarnya itu suatu pola pemikiran yang keliru ya. Karena sejatinya ketika kita mengajar di sekolah, mau apapun pelajaran kita, siapapun siswa kita, sebenarnya kita sudah berusaha masuk ke dalam dunia mereka sendiri. Iya, tanpa sadar tuh sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan tugas guru BK tuh yang harus mencari tahu, kenapa ya si Ani ini nggak masuk, aduh kenapa ya si Ani ini kok sering malas-malasan atau ada masalah dalam kehidupan keluarganya. Bukan berarti guru mata pelajaran umum itu bebas tanggung jawab. Tidak, justru kita semua guru, mau apapun mata pelajaran kita ampu, itu tugas kita lah sebagai orang tua mereka di sekolah yang harus tahu kenapa ya anak saya seperti ini, apa ya masalahnya, seperti itu. Nah di PK itu dijelaskan semua Mbak Eka, bagaimana cara kita memanage anak kita, mulai dari yang misalnya dia nggak pede nih dengan dirinya sendiri nih, misalnya dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya, dia tuh maaf ya dia kecil, gitu kan, dia kecil terus kurus, jadi minder ya, minder, terus misalnya rambutnya beda sendiri, ya kan, atau mungkin kulitnya agak beda sendiri, nanti datang tuh teman-temannya tuh membulinya, si kecil, si kerdil lah, itu sebenarnya udah termasuk bullying ya? Iya, bullying. Nah, itu yang harus kita hindari, itu yang harus kita cegah, jangan sampai bullying itu masuk ke dalam hati si anak, lalu anak itu menjadi minder. Nah, kita sebagai orang tua mereka di sekolah yang harus benar-benar mengetahui bahwa, aduh, anak ini nggak bisa dibiarin kayak gini, temannya juga nggak boleh seperti itu. Nah, di PK itu ada semua diajarkan, Kak. Ya, itu kalau diajarinya dalam bentuk apa tuh? Apakah berupa pemberian materi atau ada praktik-praktiknya nih? Tips, triknya diajarkan juga untuk guru-guru ya? Nah kalau misalnya untuk PKH ini sendiri, Kak Eka, kita udah ada diberikan 2 modul ya, 1 modul untuk guru, 1 modul untuk siswa. Jadi PKH ini bisa kita insertkan di semua mapel. Jadi sebenarnya PKH ini suatu kurikulum yang memang
bentuknya nggak nyata tapi ada. Mhm. Ada buktinya, bukunya udah dicetak langsung dari Dirjen Pendidikan Dasar ya. Mhm. Jadi di buku itu terdiri dari 5 modul. Nah, salah satunya tadi yang saya sebutkan mengenal diri saya sendiri. Nama modulnya itu adalah mengenal diri sendiri bagian identitas saya. Nah, di bagian identitas saya ini kayak kan nanti PKH ini diselipin aja tuh. Misalnya 1 jam pelajaran. Nanti mereka akan bermain peran. Ada yang sistemnya bermain peran, ada yang sistemnya bermain kartu, ada yang sistemnya mendengarkan dongeng. Jadi banyak sekali jenis pembelajarannya. Jadi di PKH ini nggak seperti pembelajaran formal tuh, misalnya di kelas, ayo catat ini, enggak, catat, dengarkan, kerjakan, enggak. Di PKH itu lebih kepada aktivitas siswa yang meminta siswa itu untuk saling bekerja sama. Karena tujuan tadi itulah keterampilan hidup tadi tuh. Berkomunikasi, kerjasama, terus ngambil sebuah keputusan. Ada juga namanya studi kasus. Mereka juga kalau misalnya dibuat dalam kelompok kecil. Nah, untuk kelompok kecil ini boleh nih kita udah tatap muka nih ya. Pembatasannya bisa 3 atau 4 orang, atau bisa juga yang masih daring boleh juga tuh pakai zooming. Nah, jadi PKH itu sifatnya fleksibel, tapi bisa masuk ke semua jenis pelajaran. Nah, kemudian untuk PKH sendiri ini, kurikulumnya ini justru yang menerapkan paling banyak itu ada di Papua. Wah, kenapa ini kok bisa dapat responnya nih? Nah, dari hasil kami coaching klinik kemarin nih Mbak Eka ya, sama 12 hari itu dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 12 Maret tadi yang lalu tuh ya. Ternyata di Papua dan Papua Barat itu PKH ini menjadi mata pelajaran utama di sekolah. Wah, ini konsepnya bagaimana nih kok bisa jadi mata pelajaran utama nih? Karena Dinas Pendidikan di sana memandang bahwa ada sedikit perbedaan ketimpangan status sosial di sana. Oh. Iya, karena kan kita tahu kan di Papua kan nggak hanya suku asli mereka aja kan, karena kan juga transmigrasi. Nah, konsep bullying di sana masih tinggi Kak Eka. Konsep bullying di sana masih tinggi, terus angka anak putus sekolah juga masih tinggi karena kasus misalnya ada ketimpangan sosial dalam keluarga mereka, ketimpangan sosial di lingkungan rumah mereka juga ada. Nah, oleh Dinas Pendidikan di Papua dan Papua Barat itu PKH dijadikan mata pelajaran dengan harapan dengan adanya PKH ini bisa meminimalisir anak putus sekolah, bisa meminimalisir remaja yang istilahnya agak sakit gitu karena ada beberapa tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Dan dengan adanya PKH ini diharapkan bisa memberikan suatu pembelajaran yang baru untuk siswa dan juga maupun untuk orang tua. Karena nanti ada juga beberapa kegiatan PKH ini yang melibatkan orang tua. Jadi orang tua juga terlibat ya, tahu dengan tujuan program ini ya sebenarnya ya. Betul sekali. Wah, ini luar biasa hebat ya. Tapi sebenarnya mungkin tanpa disadari sebenarnya di kurikulum kita itu sendiri sebenarnya sudah masuk sedikit ya. Iya. Itu dalam program barangkali Mulok dan Prakarya itu sebenarnya udah agak-agak masuk ke ranah PKH itu ya. Bahkan di IPA. Nah, di IPA nih ya, yang untuk guru-guru IPA ada satu modul nih di PKH. Itu judulnya adalah nama modulnya adalah mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Nah, bagaimana itu? Di modul 3 ini dia punya 4 tema. Yang pertama tema berteman. Ya. Terus ada tema cinta. Wah, ada tema cinta. Ada apa dengan tema cinta ini sebenarnya ya? Ini kalau kepikiran nih, wah jangan-jangan diajarin berhubungan cinta kayak gitu ya? Bukan, kalau di PKH itu Nah, ternyata apa nih? Kalau di tema cinta itu yang masih saya ingat pada waktu pembelajaran PKH itu bahwa cinta itu bisa membuat siswa kita tuh termotivasi, bisa juga membuat siswa kita itu malah nggak mau ngapa-ngapain kalau nggak ada cintanya. Berarti ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya. Betul. Nah, kita sebagai guru itu kalau memang udah terlanjur tahu ada siswa kita yang pacaran, lagi jatuh cinta, itu kan kadang kan semuanya terasa indah banget ya. Bahkan ada lagu yang bilang tai kucing rasa coklat. Lagu apa itu? Lagu apa? Kus saya lupa juga saya itu. Nah, di sini peran guru adalah bagaimana mengatur perasaan siswa kita itu supaya bukan berarti kita membolehkan pacaran ya, tapi minimal kita mengarahkan siswa kita bahwa jadikan pacaran itu sebagai sebuah motivasi. Tapi bukan berarti kita membenarkan pacaran itu. Tapi kita berusaha mengingatkan siswa bahwa tugas utama itu adalah belajar. Pacaran itu adalah urusan kesekianmu. Pacaran itu tidak menjamin kamu lulus, tapi kelulusanmu menjamin kebahagiaan orang tuamu. Nah, di situ.
Nah, kalau misalnya kayak Eka ikut tuh yang pembelajaran PKH tuh benar-benar asik materinya, materi tentang cinta. Saya bacanya sampai senyum-senyum sendiri. Oh. Karena ada animasinya gitu loh kayak animasi menyatakan bahwa oh ketika siswa jatuh cinta seperti ini, ketika dia jatuh cinta seperti ini. Nah, nanti dari situlah kita guru ini harus pandai-pandai tahu siswa ini jatuh cinta karena apa ya? Iya. Terus ada efek positifnya nggak sih? Kalau banyak efek negatif ya udah kita skak siswa itu udah putus aja dari pacarmu. Nah, begitu. Seperti itu ya. Terus tema yang ketiga nih kayak Kak dari modul 3-nya yang mengembangkan hubungan saling menghormati yaitu ada tentang kesehatan reproduksi. Nah, itu ya kalau Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran IPA di kelas 9 kan ada tuh kita kesehatan reproduksi ya. Iya. Nah, di PKH itu juga dibahas. Dibahas tentang apa? Sama sih kayak mata pelajaran IPA tentang apa sih alat reproduksi pada pria, alat reproduksi pada wanita, kemudian apa saja fungsi dari setiap bagian-bagiannya, kemudian apa saja penyakit menularnya, PMS-nya penyakit menular seksual, kemudian bagaimana cara menjaga kebersihan karena tidak semua siswa kita itu ya Bapak Ibu ya dengan kayak tidak semua siswa kita itu mau sebenarnya cerita ke orang tuanya. Benar. Malu. Bahkan ada beberapa orang tua yang masih merasa bahwa tabu ya? Iya, tabu. Tabu untuk membicarakannya dengan anak-anak ya. Untuk membicarakannya. Sementara namanya menstruasi pada anak gadis perempuan itu kan hal yang alamiah. Iya. Terkadang kan anak-anak SMP lah ya, anak SMP bahkan mungkin kita tahu ada beberapa anak SD yang mungkin kelas 4, kelas 5 yang mungkin karena memang badannya sehat, sistem reproduksinya baik, ke umur maaf ya kelasan 4 atau kelas 5 itu udah menstruasi. Tahu apa sih anak SD kelas 4 kelas 5 gitu kan kayak mereka cuma taunya mah ada ini keluar darah dengannya, tapi dia nggak tahu. Nah, sikap justru orang tua yang harus menyikapi. Tapi ya namanya Indonesia kan masih mengandung budaya timur ya kayak rasa malu tuh masih dijunjung tinggi. Anak usia segitu tuh kadang untuk seminggu pertama masih ada beberapa daerah di Indonesia bahwa anak yang pertama kali main itu disembunyiin 1 minggu. Wah. Saya juga nggak tahu itu kenapa. Mungkin ada budaya setempat barangkali ya. Disembunyiin 1 minggu, setelah berhenti mainnya baru dikeluarin lagi. Sampai gurunya tuh nanya, ini anak ibu kenapa? Nah, dari situlah guru-guru yang udah dapat PKH misalnya atau segi tahu, itu seharusnya memberikan pengertian kepada orang tua bahwa menstruasi itu bukan hal yang tabu Bapak Ibu, itu suatu sifat siklus yang alami, ya, untuk seorang wanita. Betul. Ya. Karena orang tuanya juga pasti begitu kan, terutama ibunya. Nah, kemudian ada satu modul lagi nih Kak Eka yang agak lumayan menarik menurut saya lah ya, mengenai ini menentukan sasaran dan tujuan. Jadi siswa ini kita ajarkan untuk bagaimana sih menentukan sasaran tujuan hidup mereka ke depan. Ini lebih tepatnya tuan SMK SMA ya. Misalnya dia lulus sekolah. Kalau zaman kita dulu kan lulus TK bingung mau masuk SD. Lulus SD bingung mau masuk SMP. Lulus SMP galau mau masuk SMA. Kalau lulus SMA galau nanti ke universitas mana nih gitu ya. Nah, di sini nih kita di modul 4 namanya nih ya. Di modul 4 itu menciptakan dunia yang lebih baik. Ada satu temanya yaitu menentukan itu modul 5, judulnya melakukan aksi bersama yaitu menentukan sasaran dan tujuan. Dan di situ siswa itu kita ajarkan bagaimana caranya menentukan atau menetapkan target kamu ke depannya itu 3 atau 4 tahun ke depan itu mau jadi apa. Jangan hanya misalnya masuk ke universitas A hanya karena gengsi. Atau ikutan gitu ya? Iya, bahkan sini saya pernah nanya dengan sepupu saya iseng nih nanya, lulus mana? Lulus UGM. Wah hebat ya, hebat lah. Adik-adik saya, kakak-kakak saya masuk UGM. Jurusan apa? Jurusan ini. Emang pengennya gitu? Enggak, disuruh orang tua. Jadi ngapain? Karena kakak ikut di UGM, ikut juga dia bilang. Jadi disitu kayak ada sebuah tradisi menyatakan bahwa masuk UGM itu ada suatu kebanggaan bagi keluarga mereka. Padahal belum tentu jurusan yang dipelajari anak itu sama bertahun-tahun adalah jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Betul. Akhirnya apa kayak Kak? Begitu anak itu lulus, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak mendarah daging. Bukan passionnya ya di situ bukan ya. Passionnya, ujungnya apa? Akhirnya dia masuk PGSD UT, jadi guru. Meskipun tadi awalnya udah ya tadi mungkin harapan dari orang tuanya dengan cara masuk itu tadi mungkin ya, tetapi ternyata tidak sesuai dengan hati nurani sang anak tadi ya. Saya tanyakan kenapa masuk UT? Saya pengen jadi guru Kak katanya.
pengen jadi guru, cuman mama dia bilang kan, mama bilang Iya. masuk UGM aja, kakakmu bisa tembus, abangmu bisa tembus, ngapa kok nggak bisa tembus katanya. Ya udahlah, anak tuh kan anak bungsu lagi kan. Ya udahlah, nurut lah. Nah, ujung-ujungnya 2 tahun selesai kuliah nggak juga bisa menciptakan lapangan kerja atau mencari pekerjaan sesuai dengan apa ijazah dia itu. Akhirnya dia ya udah deh, matikan pukulan bahasa kita nih ya, Aha. masuk UT jadi guru SD. Dan memang tercapai cita-cita dia. Iya. Tapi kok sayang, merasa sayang loh masuk Waktunya UGM. ya, waktu Waktunya, yang terbuang biayanya. kemudian. Tapi mungkin ilmu nggak akan terbuang sih Iya. sebenarnya kalau memang bisa betul-betul dimanfaatkan ya. Tetapi tadi ya karena alurnya mungkin sedikit berbelok-belok Iya, ya. makanya di sini ada materinya kan, menentukan sasaran tujuan. Jadi anak-anak itu kita arahkan 3 atau 4 tahun itu kamu mau jadi apa. Terus tentukan sasaran goal kalian di pekerjaan itu mau apa, tujuannya apa. Nah gitu. Jadi mereka diarahkan sudah mempunyai tujuan dan target barangkali ya. Betul, ada target, ada goals yang pengen dicapai, dan bagaimana cara mencapainya itu nanti akan dibimbing oleh biasanya sama wali kelas mereka masing-masing. Ini lebih kepada guru SMA, SMK ya. Iya. Lebih kepada peminatan, biasanya anak-anak SMK nih. Iya, Nah, benar. Gitu. Ya, ini Kak, di modul PKH Khusus Guru itu kita punya 5 modul ya. Modul pertama itu mengenal diri sendiri, terus yang kedua membentuk kebiasaan sehat, yang ketiga mengembangkan hubungan yang saling menghormati, yang keempat menciptakan dunia yang lebih baik, termasuk tadi itu hak asasi manusia, kesetaraan gender, kemudian perdamaian dan konflik, serta kepedulian terhadap lingkungan. Nah, kalau kepedulian terhadap lingkungan ini kayak Kak, ini bisa kita masukkan dalam mata pelajaran IPA di kelas 7 semester 2 materi pencemaran lingkungan. Iya. Kemudian modul 5 melakukan aksi bersama. Ada 4 temanya, itu mengidentifikasi masalah, udah diidentifikasi, dianalisa tuh. Terus menentukan tujuan dan menentukan sasaran dan tujuan, serta merencanakan sebuah proyek. Jadi dari sini anak-anak tuh udah benar ya. Jadi apa sih tujuan kamu, maunya apa, goalsnya apa, tujuannya apa, kedepannya kamu pengen jadi apa. Nah, gitu. Jadi benar-benar diarahkan. Jadi PKH itu nggak hanya sekedar oh anak itu tahu keterampilan penghidupan, tapi juga tahu tentang keterampilan hidup. Nah, Iya, gitu. tadi caranya untuk membawa Iya, bagaimana betul. sukses ya untuk di masa depannya yang pasti ya. Iya. Ini luar biasa sekali Sobat Referensi untuk materi pelatihan keterampilan hidup yang saat ini sudah dilaksanakan dan saat ini dalam proses pengimbasan ya. Dan kita beruntung saat ini Bu Elvira sudah menjelaskan nih tentang program PKH. ini ya, PKH ini ya, meskipun mungkin tidak seluruh guru-guru yang ada di Kota Singkawang ini berhasil untuk mengikuti program ini. Karena apa? Kalau kayak Kak sendiri, karena kemarin kelupaan nih Bu Elvira. Jadi pikir gini kan, udah ada tuh dengar-dengar ada pembukaan kayak gitu kan ya. Cuman karena mungkin ada kesibukan akhirnya kelupa nih dengan membuka SIM PKB ya. Iya. Akhirnya karena telat aja sedikit, udah deh jadi gagal ya ikut. Tapi kayak Kak beruntung nih dapat penjelasan dari Bu Elvira, dan mudah-mudahan dari penjelasan ini nanti ya bisa rekan-rekan yang lain untuk mengaplikasikan juga ya, Iya. meskipun nanti hanya dapat modulnya aja nanti di-share barangkali oleh Bu Elvira juga. ya, nanti kita share ya. Iya, jadi kan meskipun tidak ikut pelatihan, tetapi dari informasi yang sudah dihadirkan melalui siaran Rapensi ini sudah lumayan ngerti nih, oh ini loh maunya program PKH kayak gitu ya. Meskipun secara detail ya tadi bagusnya sih kalau mengikuti pelatihan Ikuti itu sendiri. pelatihannya, iya, betul. Oke, Sobat Rapensi, mungkin kita jeda dulu barangkali Bu Elvira ya. Iya. Nanti akan kita sambung setelah satu lagu ini, dan tentunya bagi sahabat Rapensi yang ingin bergabung bersama Kak Eka tunggu nih di nomor WhatsApp Rapensi 081256561515. Atau barangkali ada guru-guru yang di Kota Singkawang saat ini yang sedang mau melakukan pengimbasan juga, boleh nih join bersama Bu Elvira saat ini dan tentunya berbagi cerita tentang program PKH yang sudah dilaksanakan. Oke. Namun sebelum itu kita jeda dulu dengan satu buah lagu Kota Singkawang tentunya ya. Oke. Judulnya Romansa Singkawang. Tetap stay tune di 107,7 FM. Tepi pesisir, menari di atas batu.
sejarah berkata, mengukir segala falsafah, anugerah sang kuasa, pengantar kemegahannya. Beragam budaya menyatukan pesona dalam jiwa, menciptakan kedamaian dalam cinta dan sanubari. Kilauan cahaya menerangi gemerlap kota kita. Kota Singkawang, kotaku kota nan indah, beragam budaya, beragam bahasa. Kotaku kota Singkawang, kotaku kota nan indah, beragam budaya, beragam Singkawang. Ya, masih di 107,7 FM Frekuensi Suara Pendidikan Singkawang, cerdas dan menginspirasi. Dan masih di program Profil Guru bersama Bu Elvira, yang saat ini sedang melakukan pengimbasan untuk pelatihan keterampilan hidup yang sudah dilaksanakan beliau. Dan saat ini dalam proses pengimbasan, artinya memberikan informasi ini kepada rekan-rekan guru yang lain sehingga mendapatkan apa yang sudah didapatkan ketika Bu Elvira mengikuti pelatihan ini ya, yang diselenggarakan oleh Kemendikbud tentunya melalui SIM PKB. Nah, jadi kuncinya ya rekan-rekan guru harus selalu menyimak nih, selalu masuk ke lamannya SIM PKB nih untuk tahu pelatihan-pelatihan apa saja sih, seri-seri yang saat ini kalau menurut Kakak itu luar biasa sekali pemerintah mendukung dengan adanya kondisi pandemi ini, ya ini luar biasa sekali dengan adanya pelatihan ini sangat-sangat memberikan pencerahan bagi kita ya untuk melakukan hal yang terbaik ya ketika kita mengajarkan proses pembelajaran saat ini. Nah, termasuk salah satunya adalah pelatihan keterampilan hidup. Ya, oke. Mungkin kita lanjut lagi ya Bu Elvira ya. Iya, betul sekali kayak tadi yang Kakak bilang. Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan segala fasilitas untuk kita para guru pendidik dari tingkat TK maupun sampai tingkat SMA, bahkan untuk dosen, guru termasuk pengawas ya. dan komsek juga ya. Cuman kadang-kala kita ini karena merasa udah nyaman di zona aman. Dan zona nyaman itu jadi kita malas. Saya berharap Bapak Ibu guru di Indonesia, terutama di Singkawang lah ya, untuk bisa menepis sedikit pemikiran bahwa oh saya ini sudah cukup banyak pengalaman mengajar, jadi nggak perlu deh yang namanya kegiatan keterampilan atau kegiatan pelatihan segala macam. Justru Bapak Ibu kita jangan sampai lagi masih tenggelam dalam sistem pendidikan abad 19 tadi. Siswa kita udah abad 21, teknologi kita abad 20, tapi kitanya masih di abad 19. Kita nggak akan bisa menyatu, nggak akan bisa mengejar bagaimana siswa kita itu lebih cepat pintar dari kita. Walaupun teknologi tidak akan bisa menggantikan guru, tapi guru yang didukung dengan teknologi itu pasti akan lebih maju. Iya. Nah, pemerintah sudah menyiapkan tadi itu salah satunya adalah program seri guru belajar. Nah, Kak Eka perlu juga diketahui oleh Bapak Ibu guru di sini semuanya bahwa masih ada satu lagi nih program guru belajar yang tinggal tunggu rilis, yaitu pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi ini ada pendidikan yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mengajarkan atau mendidik anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, dengar-dengar sih ya, inklusi ini nggak hanya diperuntukkan untuk siswa atau guru yang mengajar di bidang sekolah luar biasa atau SLB ya, baik tingkat STK, SD, SMP maupun SMA. Justru pendidikan inklusi ini bukan berarti bahwa pendidikan ini khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tapi justru untuk semua anak kita. Karena semua anak itu berbeda, dari perbedaan itu mereka itu spesial. Spesial dengan kemampuan dan karakteristik mereka masing-masing. Belum tentu inklusi itu untuk anak yang cacat misalnya, kayak misalnya buta, tunarungu, tunagrahita atau tunawicara. Tidak, justru nah anak-anak yang kita lihat sempurna fisiknya belum tentu sebenarnya dia juga bagus mentalnya. Kadang-kadang kita lihat anak kita tuh di kelas tuh hobinya jahilin teman, nggak
nggak pernah bisa diam, itu juga masuk inklusi. Iya, betul. Kita harus bisa memanage. Kenapa anak ini nggak bisa diam? Iya. Kenapa anak ini selalu mengganggu temannya? Iya. Apakah karena dia caper, Mhm. cari perhatian, atau mungkin karena dia memang merasa senang aja ganggu temannya? Nah, itu juga termasuk inklusi. Nah, Iya. jadi Bapak Ibu tunggu seri inklusi selanjutnya. Kapan waktunya? Silakan Bapak Ibu rajin-rajin aja buka SIM PKB-nya ya. Saya juga masih menunggu ini. Semoga Kak Eta nggak tinggalan Kak Eka Iya, ya. ya nanti ingat-ingatin ya. Ya, nah nih, ngomong-ngomong Kak Eka, dari tadi kan kita udah belajar, udah ngomongin nih keterampilan hidup, keterampilan penghidupan, keterampilan akademik. Sebenarnya Kak Eka tahu nggak sih apa tuh sebenarnya PKH? PKH pendidikan keterampilan hidup. Itu panjangnya. Apa sih sebenarnya PKH itu? Iya, mungkin bisa dijelaskan Bu Elvira. Oke ya. Pendidikan keterampilan hidup atau PKH ini mendukung remaja untuk mengembangkan diri menggunakan berbagai keterampilan yang telah diidentifikasikan sebagai hal penting dalam konteks individu mereka. PKH dapat diimplementasikan dalam program terpisah nih kayak ya. Jadi bisa dibuat kayak mapel sendiri kayak di Papua dan Papua Barat tadi. Atau diintegrasikan ke dalam program lain, misalnya dalam program BK atau selingan di antara pembelajaran IPA atau mungkin selingan di pembelajaran bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kan ada materi misalnya introducing myself. Nah, di PKH tadi kan ada di modul 1 judulnya identitas saya. Nah, di situ kita bisa membantu anak-anak mengenal dirinya sendiri. Bukan nanti berarti hanya mengenal ini mata, ini telinga, enggak, tapi mengenal bahwa saya adalah pribadi yang berbeda, pribadi yang unik, yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Nah, nanti mengapa ini sampai dituliskan di PKH, nanti itu Bapak Ibu bisa baca di modulnya ya. Oke, nanti akan kita bagikan. Kemudian, tuh panjang banget nih. Nih, tadi sampai ke integrasikan ke program lain. Nah, untuk memastikan bahwa PKH relevan dengan kehidupan remaja, PKH diajarkan dalam konteks permasalahan yang spesifik serta tantangan khusus yang dihadapi remaja dalam kehidupan mereka yang disebut dalam kurikulum ini dengan pengetahuan kritis. Kayak kata enggak apa itu pengetahuan kritis? Pengetahuan kritis atau berpikir kritis nih? Pengetahuan kritis. Kita kan sering dengar tuh berpikir kritis ya. Kalau pengetahuan kritis itu apa? Apa nih kira-kira? Pengetahuan kritis. Kita tanya pengetahuan sosial, pengetahuan alam, pengetahuan psikologi. Kok pengetahuan kritis? Apa nih? Oke. Kira-kira terkait dengan apa nih? Bagaimana problem solving atau bagaimana? Iya betul kayak gitu ya, udah ngarah tuh, pinter kayak kan ya. Pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang terdiri dari tema-tema penting nih ya, yang perlu diketahui oleh remaja agar keamanan dan kesehatan mereka tetap terjaga saat menjalani masa remaja. Tadi itu ya, pengetahuan kritis terdiri dari tema-tema penting yang perlu diketahui oleh remaja agar keamanan dan kesehatan mereka tetap terjaga saat menjalani masa remaja. Maka tadi kayak ada 5 modul tuh. Modul-modulnya tadi yang pertama tuh mengenal diri sendiri. Itu penting. Jangan sampai anak-anak diri kita nggak tahu. Malah nggak tahu tentang dirinya sendiri ya. Betul. Terus yang kedua, membentuk kebiasaan sehat. Nah, salah satunya apa sehat tuh? Menjaga kebersihan diri sendiri. Iya. Olahraga dan gizi, terus ada merokok, alkohol dan obat-obatan. Nggak mungkin kita ngajarin anak-anak tuh. Anak-anak bagaimanakah cara merokok yang baik? Manakah rokok yang paling murah? Apa kandungan utama dari rokok? Kan enggak kan? Justru kita bilang jangan merokok. Kandungan berbahaya dari rokok itu bisa menyebabkan penyakit, ya kan? Iya. Kemudian internet dan media sosial. Nah, sekarang ini ini kayak nih. ini yang berat sebenarnya nih. Benar yang harus kita waspadai ya. Terus yang ketiga modulnya mengembangkan hubungan yang saling menghormati, berteman, Ya. cinta tadi itu, kesehatan reproduksi dengan kesehatan seksual. Terus modul 4 menciptakan dunia yang lebih baik. Ternyata anak-anak itu juga harus kita ajarkan bagaimana cara menciptakan dunia yang lebih baik. Tentang hak asasi manusia. Jadi anak-anak itu harus tahu apa itu HAM. Jangan hanya mengetahui definisi HAM adalah hak dasar dimiliki oleh manusia dari sejak lahir. Kan? Enggak, tapi mereka juga harus tahu apa sih hak asasi aku gitu. Terus hak asasi saya yang dimiliki di rumah apa, di sekolah apa, di lingkungan apa, itu dijelaskan. Kemudian kesetaraan gender, perdamaian dan konflik, kepedulian terhadap lingkungan. Terus modul terakhir, modul 5, melakukan aksi bersama tadi, mengidentifikasi masalah, menganalisa masalah, menentukan sasaran dan tujuan, serta merencanakan sebuah proyek. Jadi itu namanya pengetahuan kritis Kak Eka.
sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari, cuman selama kita mengajar itu tidak tersusun. Tatonya hanya di pembelajaran kelas 7 pencemaran lingkungan ada nih 3 jenis pencemaran, tanah, air, udara, sama bunyi 4 berarti ya. Tapi mungkin hanya selingan aja tuh. Sebenarnya di PKH itu justru dibikin kayak sebuah permainan. Nah, jadi lebih menarik dan lebih bermakna untuk siswa. Jadi mereka selain punya kemampuan berpikir kritis, mereka juga punya pengetahuan kritis tadi ya. Oke. Kemudian, nah di PKH itu Kak dalam sepertemuannya siswa-siswi kita ini diajarkan bagaimana mereka dapat menggunakan keterampilan hidup dan pengetahuan tertentu untuk mengendalikan sebuah situasi atau memecahkan masalah umum yang mereka hadapi. Nah terkadang masalah tersebut bisa bersifat sensitif, tabu, yang tadi kita ngomongin itu kayak kata, tabu atau kontroversial untuk dibahas. Apa tuh contoh kontroversial Kak Eka? Permasalahan di lingkungan remaja kita yang sifatnya kontroversial. Apa tuh? Misalnya menikah muda. Ya betul. Nikah muda. Ada yang bilang bahwa nikah muda itu bagus. Tapi beberapa golongan mereka, ya ngapain nikah muda? Ya kan nanti punya anak stres sendiri katanya. Kontroversial, tapi itu benar-benar ada dalam kehidupan remaja kita. Jangan salah. Biasanya anak-anak remaja yang udah pengen kebelet nikah bahasa kita itu kadang mereka tuh hanya karena membayangkan yang indah-indah. Mereka nggak tahu bagaimana cara beli garam, mereka nggak tahu bagaimana cara mengatur keuangan, Nggak tahu cara ngasuh anak. iya. Bersyukur kalau misalnya ada orang tua yang mendampingi. Nah ada juga yang malah mengatakan bahwa menikah di waktu yang tepat adalah yang terbaik. Asal jangan kelamaan. Itu Tidak kawali juga, tidak kelamaan juga. Iya, Iya. benar. Nanti takutnya bilang darah tua ya, atau bujang tua atau kan. Nah di situ. Nah, itu kontroversial ya. Nanti Kak Eka pinter bener deh. Nah, terus jika permasalahan pesan tersebut ya Kak ya, yang sifatnya sensitif, tabu, kontroversial itu kita tolak untuk dibahas atau kita hindari untuk diajarkan kepada masyarakat remaja, nanti ada kemungkinan ya mereka itu dapat membuat keputusan yang buruk. Nah, jadi nggak kita ajarkan juga itu susah, diajarkan juga serba salah. Iya. Justru di PKH itu semua itu tuh bisa ditepis. Bahwa dengan PKH hal yang sifatnya sensitif, tabu dan kontroversial itu bisa diajarkan ke siswa dengan kurikulum PKH ini. Iya, oke. Nah di sini di PKH ini ada diajarkan beberapa aspek, ada dijelaskan ya beberapa aspek pendidikan dengan menggunakan beberapa perbedaan. Nah kalau dalam aspek pendidikan itu kan kita ada mengajarkan ke siswa dengan pendekatan tradisional nih yang sudah kita lakukan. Tapi kalau dengan pendidikan PKH itu namanya pendekatan partisipatoris. Artinya melibatkan siswa-siswa dalam proses belajar mengajar. Nah apa sih contoh aspek pendidikannya? Yang pertama ini ambil contoh aspek pendidikan terminologi. Wah, berat nih. Wah itu ya. Nah kalau menggunakan pendekatan tradisionalnya, istilah pelajaran digunakan untuk menekankan apa yang akan dipelajari oleh siswa-siswi di kelas. Tapi kalau menggunakan pendekatan partisipatoris, istilah pertemuan, nih beda deh. Nah, diganti apa tuh? Tadi kan pelajaran, diganti dengan istilah pertemuan. Pertemuan digunakan untuk menekankan bahwa siswa-siswi berkumpul untuk mengeksplorasi tema yang sedang dibahas. Kalau pada pendekatan tradisional, pelajaran hari ini adalah. Tapi kalau pada pendekatan partisipatoris, pertemuan kali ini walaupun penggunaannya beda, tapi itu sudah memberikan suatu gambar yang sebuah pencerahan. Pelajaran ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Tapi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada laki-laki, tapi melibatkan siswa di dalamnya. Jadi ada sedikit permainan, itu bedanya. Kemudian nggak saya bahas ya, soalnya banyak ini. Peran siswa-siswi kalau menggunakan pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini mengasumsikan bahwa siswa-siswi tidak memiliki pengetahuan apapun tentang tema yang dibahas. Oleh karena itu peran mereka adalah belajar dari guru. Jadi guru adalah sumber semua ilmu mereka. Mau gurunya betul kan, gurunya salah kan. Jadi siswa hanya menerima aja dari Iya, guru menerima gitu ya? aja. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan partisipatoris,
Nah, pendekatan ini mengasumsikan bahwa siswa sudah memiliki pengetahuan tentang tema yang dibahas. Contohnya gini Kak Eka, kita bahas yang tema mudah aja ya, pencemaran lingkungan. Di kelas 7 itu umumnya kan kalau pendekatan tradisional, guru mengajarkan anak-anak pencemaran lingkungan adalah. Iya. Contohnya adalah terbagi menjadi. Cara pencegahannya seperti ini. Tapi kalau di pendekatan partisitoris, kita menganggap bahwa siswanya sebenarnya udah punya. Anak-anak pernah nggak lihat gambar ini? Misalnya kita gambarkan sungai yang tercemar. Oh itu Pak, Bu, sungainya kotor. Jadi sebenarnya mereka kan udah tahu sungai itu kotor. Tanya lagi, kenapa kotor? Karena ada sampahnya Pak. Mengapa sampahnya? Dari mana? Dari misalnya industri rumah tangga atau dari limbah. Itu sebenarnya pengetahuan awal siswa. Nah biasanya dengan pendekatan tradisional kita nggak mau mendengar apa tuh pendapat siswa. Karena kita dituntut untuk mencapai kurikulum. Justru di PKH kita tidak dituntut untuk menuntaskan kurikulum, tapi dengan adanya kurikulum PKH justru melengkapi kurikulum yang sudah ada. Dengan menganggap bahwa siswa sudah memiliki pengetahuan tentang tema yang dibahas berdasarkan pengalaman hidup mereka, dan dengan dukungan dari guru serta sesama siswa-siswi dapat mengemukakan pendapat mereka serta membuat kesimpulan. Jadi di sini guru tuh hanya sebagai fasilitator. Iya, jadi menggali pengetahuan yang sudah ada pada mereka sebelumnya. Iya. Sebenarnya di K13 sudah kita lakukan ya Kak Eka. Cuma di PKH itu lebih diinsertkan lagi, dimasukkan. Oke ya. Kemudian yang ketiga, metode penyampaian. Nah, nih kalau pakai pendekatan tradisional, pelajaran biasanya disampaikan oleh guru. Yang guru ini diri di depan ruangan kelas tuh. Terus menghabiskan sebagian waktunya untuk ngomong, berbicara. Sementara siswa-siswi kita apa? Mendengarkan saja. Iya, mendengarkan oleh buku panduan. Nah, kalau pakai pendekatan partisipatoris, pertemuan, tadi kan pelajaran tuh jadi pertemuan ya. Pertemuan ini bersifat menyenangkan dan melibatkan berbagai kegiatan yang memungkinkan siswa-siswinya untuk berpikir secara mendalam tentang masalah yang sedang dihadapi. Contoh kegiatan partisipatoris itu meliputi 1. Bermain peran, 2. Berdebat, bukan berarti berdebat ngajak lagi. Terus 3. Menggambar, 4. Bermain kartu, yang 5. Studi kasus. Nah kalau Bapak ikut pelatihan PKH sekali, PKH kemarin benar-benar tuh diajarin tuh apa contoh bermain peran, berdebat, menggambar, bermain kartu, dan studi kasus, diberikan benar-benar contohnya. Jadi di PKH ini benar-benar yang sangat membantu kita menginsertkan kurikulum PKH dalam kurikulum yang sudah ada. Makanya di Papua tadi berani tuh dijadikan PKH sebagai mata pelajaran. Jadi nggak main-main. Nah, apa sih keterampilan hidup yang termasuk dalam PKH? Kayak tahu nggak? Keterampilan hidupnya. Tadi kan ada keterampilan penghidupan, keterampilan akademik, terus ini keterampilan hidup. Keterampilan hidup apa sih yang termasuk dalam PKH? Di sini definisinya banyak nih. Ada 2, 4, 6, 8, ada 12. Yang pertama 1, keterampilan hidup untuk mengatur diri sendiri. Untuk mengatur diri Sendiri. Apa tuh Kak Eka? apa ya? Berarti dia sudah mampu memanage diri, maksudnya mengatur dirinya sendiri di luar kebiasaan, bukan orang tua, artinya mengatur mereka, atau bagaimana nih? Oke. Kalau menurut PKH, mengatur diri sendiri didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dampak potensial dari pikiran dan tindakan seseorang pada diri mereka sendiri dan orang lain, dan mengubahnya jika diperlukan. Kemampuan untuk memahami dampak potensial dari pikiran dan tindakan seseorang pada diri mereka sendiri dan orang lain, dan mengubahnya jika diperlukan. Misalnya dia bisa berpikir kalau misalnya saya melakukan ini nanti dampaknya apa, kayak gitu ya? Iya. Kemudian yang kedua, kreativitas. Apa itu kreativitas kalau Kak Eka definisikan? Kreativitas kemampuan berpikir kita untuk melakukan hal-hal yang tidak monoton, begitu. Iya. Boleh tuh. Masuk nih, nanti saya tambahkan ya. Kemampuan pendekatan terhadap masalah dan tugas dengan cara yang baru dan berbeda. Iya, betul, nggak monoton itu yang berbeda. Iya. Betul. Terus yang ketiga, berpikir kritis. Nah, tadi Kak Eka tuh, kan ada pengetahuan kritis. Iya, dan berpikir Sekarang, kritis berpikir ya. kritis. Apa tuh berpikir kritis Kak Eka? Apa ya? Apa ya? Nah, jadi bisa apa nih? Itu saya beri clue-nya sebuah kemampuan. Kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan atau kemampuan untuk berpikir bisa menghadapi semua permasalahan? Iya, masuk tuh. Oke.
Kalau kita simpulkan gini ya, berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisa informasi secara menyeluruh, termasuk membedakan mitos dan fakta, dan mempertimbangkan berbagai pendapat dan perspektif atau pandangan. Wah. Berpikir kritis. Jadi Jadi harus bisa membedakan antara mitos dan fakta. Terus ada informasi yang nggak langsung diterima, tapi dianalisis dulu. Habis dianalisis harus bisa bedakan mitos, mana fakta. Terus mempertimbangkan berbagai pendapat serta perspektif. Maka tadi itu nggak langsung dalam mentah-mentah info. Iya, jadi ada urutan-urutannya ya. Iya, Semua makanya- serba dipikirkan dengan baik ya. Betul, remaja kan masih usia labil tuh. Iya. Baru dibilang pacarmu jalan sama si A, siapa ternyata anaknya kan. Takutnya seperti itu. Maka siswa harus punya kemampuan berpikir kritis. Terus yang keempat nih, yang penting nih, mengambil keputusan. Adalah suatu kemampuan untuk memilih tindakan terbaik dari berbagai kemungkinan dan mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang berbeda. Kalau saya ngambil keputusan ini, efeknya Dia apa tahu ya? dong dampaknya apa. Iya. Terus kerugiannya ada nggak sih, keuntungannya apa? Itu namanya mengambil keputusan. Kemudian yang kelima, bernegosiasi. Ya, jadi sisa kita ajarkan untuk bernegosiasi, bukan hanya tawar-menawar di pasar. Bernegosiasi di sini berarti kemampuan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan cara pandang orang yang berbeda untuk mencapai hasil yang terbaik bagi semua orang yang terlibat. Jadi ketika ada beda pendapat atau segala macam, dia bisa bernegosiasi ya. Betul, nggak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Kemudian bekerja sama, nih ya, nggak semua siswa kita tuh mau kerja sama, kadang kan sifatnya individualnya tinggi. Bekerja sama adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan mencapai tujuan bersama. Betul. Kemudian menyelesaikan masalah adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian partisipasi. Kayak pernah ada sih waktu ngajar ada anak yang masa bodoh dengan pembelajaran. Ada dong. Ada ya. Nah, di PKH ini kita harus minta karena kita tadi melibatkan siswa dengan pendekatan partisipatif tadi, ada yang bermain peran, berdebat, menggambar, bermain kartu dan studi kasus, itu kan tidak memungkinkan siswa kita diam. Iya. Jadi semua harus berpartisipasi, yaitu kesediaan untuk menjadi bagian dari kegiatan tim atau diskusi kelompok. Kemudian mengelola stres dan emosi. Pernah nggak kayak ngajar? Belum apa-apa kita masuk, siswa kita, aduh ibu ini lagi katanya. Ada nggak? Ada, kemungkinan itu kesan dari diri kita sendiri. Mungkin metode pembelajaran itu monoton, lama ya dari awal sampai akhir. Stres dulu nah kita. Iya, benar. Jangan kan masuk kelas. Hari ini Baru pelajaran- mendengar atau besok mau pelajaran IPA. Aduh mama, pusing palaku enggak mau IPA. Ternyata kan stres sendiri kan. Nah, jadi di PKH itu juga bisa mengelola stres dan emosi, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola perasaan dan emosi. Kemudian resilient atau ketahanan, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali setelah pengalaman yang sulit. Bangkit kembali setelah pengalaman yang sulit. Misalnya mereka lomba, Iya. terus kalah. Aduh, udah down dulu nih. Di PKH diajarkan bagaimana caranya untuk bangkit kembali, never give up kata orang. Kemudian berempati, kemampuan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan orang lain. Kemudian berkomunikasi, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan ide dan keyakinan seseorang dengan cara meyakinkan. Dan yang terakhir nih Kak Eka, yang utama nih kadang-kadang nih nggak ada di siswa kita lagi nih, yaitu menghargai perbedaan. Nah, itu dia ya. Iya, kalau mereka mampu menghargai perbedaan, saya yakin nggak ada namanya bullying. Ya, Betul. Apa sih menghargai perbedaan? Menghargai perbedaan adalah kemampuan untuk menghargai perspektif, kepercayaan, ide, dan pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Biasanya nih Kak Eka muncul saat kita diskusi. Diskusi, debat, atau musyawarah. Makanya di PKH itu tadi dengan pendekatan pendekatan partisipatori ada namanya debat, bermain peran, dan studi kasus. Tujuan dari 3 pendekatan itu adalah untuk melatih bagaimana siswa bisa menghargai perbedaannya, kemudian berpartisipasi, berempati, dan berkomunikasi. Sebenarnya banyak tuh Kak Eka. Cuman dalam hari kita nggak pernah tuh kita dapatkan pembelajaran seperti ini kan? Iya. Tatonya, ayo kegiatan kali ini ada kita berdiskusi. Iya, Tujuan diskusi utama ada kita juga. apa? Siswa diberi bahan diskusi, Mengerjakan LK. kemudian LK, terus kumpulkan presentasi. Padahal di situ sebenarnya ada namanya sama mereka diskusi, ada mereka empati. Gimana sih caranya mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan orang lain? Terus misalnya berkomunikasi, bagaimana sih caranya mengekspresikan ide dan keyakinan seseorang dengan cara yang meyakinkan. Misalnya anak nih pengen, gimana ya caranya? Ada tema diskusi, bagaimanakah cara membuat taman yang indah?
lima orang kan pasti idenya beda-beda nih. Ada nggak sih kayak pas ngajar tuh anaknya ngotot banget idenya pengen diterima? Iya, ada. Ada ya. Nah, di PKH itu diajarkan tentang cara menghargai perbedaan dan berempati. Nah, dari situ tuh. Jadi sebenarnya di PKH ini ada dalam kehidupan, tapi ya itu tadi kayak tidak pernah dibuat definisinya atau listnya. Dan saya berharap dengan adanya program PKH ini yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar ini, bahwa PKH ini bisa membantu para guru-guru untuk mendefinisikan atau mengarahkan bagaimana sih cara mengajar yang lebih baik dan menyenangkan, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada pada siswa kita di sekolah, baik itu permasalahan yang berat maupun ringan, itu dapat kita manage dan kita selesaikan. Iya, ini luar biasa sekali ya sahabat referensi. Nah, apa yang sudah disampaikan, sudah dihadirkan oleh Bu Elvira tadi mudah-mudahan memberikan pencerahan ya mengenai apa sih sebenarnya pelatihan keterampilan hidup dan manfaatnya serta tujuannya tadi. Dan dari apa yang sudah dihadirkan, mudah-mudahan meskipun sahabat referensinya saat ini tidak berkesempatan untuk mengikuti pelatihan, nah mendapat sedikit ya gambaran nih. Wah, ternyata seperti ini loh keterampilan hidup. Sayang banget kalau kayak sih ngerasa kali ini sayang banget rasanya nggak bisa ikut ya. Kenapa? Karena pastinya di pertemuan itu tadi Bu Elvira juga cerita ketemu dengan guru-guru hebat yang lainnya, yang artinya memberikan saling bersinergi, memberikan pengalaman-pengalaman hebat mereka ya. Dan ini menjadikan hal yang kita yang mau nambah ilmu, tambah lagi ilmu dengan berbagi dengan rekan-rekan yang lain yang ikut masuk dalam pelatihan tersebut ya Bu Elvira. Segitu bocorannya nih Bapak Ibu, pada saat saya ikut coaching klinik ini kan kita dibagi satu master trainer. Ini rata-rata guru BK nih. Guru BK yang jadi master trainernya, satu kelompok itu maksimal 24 siswa. Jadi kayak kita di sekolah ya, 20 sampai 24. Dan kita disuruh bikin rencana aksi pengimbasan. Terus kita boleh melihat rencana aksi pengimbasan dari teman-teman kita, satu master trainer ini satu kelompok. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ketika saya zooming, ternyata itu Bapak Ibu pesertanya itu adalah peserta yang punya usia jauh di atas saya, dengan pengalaman kerja yang lebih dari 20 tahun. Jadi di sini saya takjub kalau Bapak Ibu aja yang udah menjelang masa pensiunnya masih semangat untuk ikut program guru belajar, kenapa kita yang muda ini enggak gitu loh. Bahkan dari para senior-senior kita itu saya dapat banyak pengalaman, ternyata dengan lamanya mereka mengajar, terus masa kerja mereka yang juga sudah lama, artinya mereka sudah banyak mencicipi asam garamnya pendidikan. Justru dari mereka lah saya dapat bahwa ternyata ilmu saya itu masih kecil dibandingkan ilmu mereka. Dan beruntunglah saya digabungkan dengan para senior yang mau berbagi ilmu mereka di coaching klinik PKH bulan Maret tadi, dari tanggal 1 sampai tanggal 12 itu. Sangat-sangat bersyukur saya. Jadi Bapak Ibu semoga di tahun 2021 ini guru belajar akan menerbitkan kembali program PKH, AKM, kemudian maupun pandemi Covid ya. Nah, ini sedang berjalan adalah program P3K. Khusus yang non ASN ya, jadi situ lengkap, ada modulnya juga, ada pelatihannya juga, bahkan ada tryoutnya. Iya, ya jadi itu luar biasa sekali ya Sobat Terapensi. Jadi apapun pelatihan yang saat ini sedang dilangsungkan oleh pemerintah pasti mempunyai target dan tujuan yang terbaik lah untuk kita ya. Betul Tinggal sekali. kita bagaimana kita ini mau apa enggak ikutnya kan kayak gitu ya. Ya kita mengambil kesempatan itu atau ya tinggal loss aja ya kayak gitu ya. Betul. Dan itu saya karena kayak Kak udah merasa nih, aduh rugi banget nggak ikut PKH ya. Ya karena dari seri pembelajaran di era COVID-19, kemudian di seri AKM itu luar biasa. Kita betul-betul detail mendapatkan konsep dan pemahaman, serta ini loh ternyata, karena memang saat ini banyak sekali beredar di luar sana asumsi-asumsi yang kadang-kadang agak sedikit melenceng ya dari tujuan pemerintah sebenarnya. Ya tetapi dengan adanya penjelasan melalui pelatihan-pelatihan ini diharapkan guru-guru dapat memahami konsep yang diinginkan dari pelatihan yang diselenggarakan sebenarnya. Ya. Oke. Ini luar biasa sekali, tak terasa 1,5 jam ya Bu Elvira sudah menyampaikan berbagi mengenai pelatihan keterampilan hidup, dan mudah-mudahan apa yang sudah diimbaskan oleh Bu Elvira ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa ditindaklanjuti nih di dalam proses pembelajaran sehari-hari, terutama untuk guru-guru yang ada di Kota Singkawang. Oke, untuk closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Elvira? Oke, nggak banyak sih Kak. Saya berharap bahwa kita sebagai pendidik sekaligus sebagai orang tua
setidaknya lebih pekalah kepada anak-anak didik kita maupun kepada anak-anak diri kita sendiri. Jadikan anak didik itu sebagai anak kita dan jadikan anak kita benar-benar sebagai anak kita. Mohon dipahami arti anak kita itu, Bapak Ibu. Iya, ini luar biasa sekali ya sahabat Trapensi. Ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bu Elvira, kemudian apa yang sudah dihadirkan oleh Bu Elvira juga bermanfaat untuk kita semua dan semoga dikabulkan ya Bu Elvira ya. Amin. Ya. Dan semoga pendidikan kita menjadi semakin lebih baik ya, dengan arti kita saling berbagi. Melalui kesempatan kali ini juga Bu Elvira sudah mau berbagi dengan kita, ini sudah luar biasa ya. Ya baik sahabat Trapensi, akhirnya sampai juga kita di penghujung program dan nantikan kembali kayak di program profil guru berikutnya. Tentunya dengan guru-guru hebat yang ada di Kota Singkawang maupun di luar Kota Singkawang yang nanti akan berpartisipasi bersama kita, tentunya berbagi ilmu dan berbagi pengalaman terbaik mereka. Dan seperti biasa sebelum kayak pamit ya, kita selalu mengingatkan nih, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada ya. Selalu menggunakan masker ketika beraktivitas, kemudian selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan pastikan untuk selalu menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Dan kalau bisa ini betah-betah di rumah. Kalau tidak ada hal yang penting atau urgent, jangan terlalu sering keluar rumah. Jadi batasi mobilitas ya, dan jauhi kerumunan. Kalau bisa nggak usah nongkrong-nongkrong dulu nih. Nanti kalau pandemi sudah berlalu baru deh kita ngumpul-ngumpul bareng ya. Dan pastinya dengan segala ikhtiar yang sudah dilakukan, jangan lupa kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Dan kayak akhiri, terima kasih Bu Elvira. Oke, terima ya, kasih sukses kembali. selalu untuk Bu Elvira ya. Ya, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guru-guru hebat. Dah. Gambar lukisan Tuhan indah bagai permata. Sepanjang pantai bersinar, gunung, hutan dan hijau negeri kaki bukit. Singkawang kotaku, kaya tradisi budaya adat terjaga selalu. Sapa dan tersenyum manis, harmonis beragam etnis, bersatu erat bersaudara.